Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita online-nya via YouTube. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ini YouTube-nya juga premier nanti sesuai dengan jam tayang perkuliahan. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya juga akan pantau nanti untuk premiernya. Nah, pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang database ya. Nah, ini tulisan database. Apa itu database? Basis data. Basis data itu apa sih? Basis data atau database ini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi ketika kita menggunakan komputer, entah itu untuk sistem informasi manajemen atau aplikasi-aplikasi gitu, kita butuh suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan data itu secara permanen terkadang. Karena sifatnya RAM itu dia kan hanya menyimpan data sementara. Jadi data yang ada di dalam RAM itu hanya akan menyimpan data sampai aplikasi itu tertutup. Jadi kalau misalnya aplikasinya tertutup, maka data yang ada di dalam RAM yang selama kita gunakan untuk aplikasi tersebut, itu datanya akan hilang semuanya. Gitu. Nah, tapi terkadang kan kita butuh media penyimpanan yang menyimpan data itu secara permanen. Artinya ketika aplikasi itu di close dan dibuka kembali, data itu tetap ada. Di mana sih data itu disimpan? Kalau zaman dulu disimpannya di file ya. Nah, disimpan di file. Sekarang pun sebetulnya masih banyak yang disimpan ke dalam sebuah file ya. Contohnya misalnya ketika kita mengetik, ketika kita bikin Excel dan sebagainya, itu kan disimpan di dalam file. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi gitu ya, dengan perkembangan sistem informasi, uh, sekarang kan sudah banyak gitu ya di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen, sudah menggunakan ERP. Gitu. Contoh misalnya tata kelola surat saja, nah suratnya itu tidak disimpan dalam bentuk dokumen seperti Microsoft Word, gitu ya, tapi surat itu dibuat oleh aplikasi dan datanya itu disimpan oleh aplikasi itu. Nah, di mana disimpannya? Nah, bukan lagi dalam bentuk file, tetapi dalam database. Meskipun database sendiri nanti endingnya adalah file gitu ya. Nah, tetapi tata kelolanya berbeda dengan penyimpanan file biasa. Kalau file kita simpan di dalam sebuah folder, folder ada di dalam drive, drive ada di dalam sebuah hard disk atau media penyimpanan. Kalau database itu tata kelola penyimpanannya berbeda dibandingkan dengan file. Bahkan database yang modern itu hanya satu filenya gitu ya, hanya satu filenya. Padahal sebetulnya di dalamnya berisi banyak entitas-entitas, banyak data-data di dalamnya gitu. Tapi hanya dalam satu file. Tapi kalau misalnya kita masih dengan menggunakan teknik media penyimpanan konvensional seperti misalnya Microsoft Word, itu kan satu surat jadi satu file gitu ya. Nah, oke, misalnya di merge, nah, setidaknya kan minimal butuh dua file, satu filenya untuk Microsoft Word-nya, satu filenya misalnya berbentuk Excel ataupun Access misalnya, baru kemudian dihubungkan. Ini kan pemborosan, kemudian juga nanti dari sisi keamanan juga minim gitu ya, kemudian juga dari sisi aksesibilitasnya ya terkadang hanya bisa digunakan di komputer-komputer lokal, atau kita kalau misalnya mau pindah-pindah harus pakai relokasi segala macam gitu. Itu merepotkan. Ada sebuah terobosan namanya database gitu ya. Kalau kita berbicara aplikasi, berbicara sebuah sistem informasi, bahkan sekarang game pun kan punya database sebetulnya. Di mana game itu bisa menyimpan histori permainan Anda kalau misalnya tidak ada database di dalamnya gitu ya. Jadi pasti ada database-nya.
Jadi database itu apa? Database itu tempat yang digunakan untuk menyimpan data, ya, menyimpan data secara permanen gitu. Kalau misalnya RAM itu kan sifatnya sementara. Nah, kalau database dia sifatnya permanen gitu, sampai ya data itu dihapus atau misalnya media penyimpanan yang digunakannya rusak gitu ya. Nah, itu baru nanti database-nya akan hilang. Nah, bagaimana kemudian kedudukan antara database dengan aplikasi? Jadi ada database, ada aplikasi. Mana yang lebih penting kedudukan antara database dengan aplikasi? Kalau menurut saya, kedudukan database itu lebih penting daripada aplikasi. Kenapa? Karena database itu menyimpan data. Kalau aplikasi adalah antarmuka yang menghubungkan antara pengguna dengan si database ini gitu ya. Jadi kalau misalnya database menyimpan data, kalau aplikasi dia cuma nampilin atau komunikasi dengan database. Aplikasi itu kan tugasnya hanya mengambil data dari database, kemudian menyimpan data ke database, merubah data yang di database, atau menghapus data yang di database. Itu peran aplikasi. Artinya, kalau aplikasi ini crash, rusak, selama database-nya masih aman, maka ya solusinya tinggal di istilahnya ya hanya tinggal di restore saja, aplikasinya selesai. Tapi beda dengan database ya, karena misalnya transaksinya apalagi banyak, kemudian transaksinya per menit atau bahkan per detik, ketika terjadi crash bisa panjang urusannya, tidak bisa di restore begitu saja. Nah, beda dengan aplikasi. Kalau aplikasi Anda buat software, buat sistem, pakai PHP, pakai web, segala macam. Begitu kena hack webnya, itu gampang, tinggal di restore, selesai gitu ya. Karena database-nya masih aman. Tapi kalau sudah kena sama database-nya, itu repot gitu ya. Bagaimana mengilustrasikan sebuah database? Jadi database itu ibaratnya kita membuat penyimpanan. Jadi ibaratnya ada sebuah ruangan, ini ada dua ruangan, yang satu ruangannya rapi, yang satu ruangannya tidak rapi. Jadi database itu bisa diilustrasikan, kalau kita membuat database yang bagus, database itu media penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita punya storage yang bagus di rumah, maka rumah itu akan kelihatan bagus dan estetik. Tapi kalau misalnya kita storage-nya tidak bagus, kita lihat gambar di sebelahnya, maka gambarnya itu ya berantakan jadinya rumahnya gitu. Kenapa? Karena storage-nya tidak bagus gitu. Jadi database itu harus dikelola dengan baik. Storage ini yang ada di rumah-rumah ini itu harus dikelola dengan baik ya. Mana yang digunakan untuk simpan buku, mana yang digunakan untuk simpan gantungan, mana yang digunakan untuk simpan pakaian sebagainya. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Nah, jadi ada tata kelolanya untuk database ini. Bagaimana kemudian database ini berperan di dalam sebuah sistem? Ada namanya DBNS. 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 Apa itu DBNS? DBNS itu adalah database ya, data base management system. Database management system. Ini adalah sebuah sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola database. Jadi ada softwarenya memang database ini. Terpisah dari aplikasi. Kalau misalnya Anda membuat aplikasi berbasis misalnya aplikasinya menggunakan PHP, itu aplikasi menggunakan PHP. Nah, kemudian ada misalnya Anda membuat aplikasi menggunakan Python, nah, itu menggunakan Python aplikasinya. Tapi untuk database-nya, itu biasanya database-nya menggunakan DBMS sendiri, menggunakan database management system sendiri. Apa saja DBMS? DBMS ini saya coba bagi ke dalam beberapa kategori ya. Kategori 1, 2, 3.
Saya buat 3 kategori. Yang pertama ini adalah yang lower atau basic. Kemudian yang keduanya middle. Kemudian yang ketiganya expert. Jadi saya mengklasifikasikan di DNS ini ke dalam 3 golongan. Ada yang basic, ada yang middle, ada yang expert. Basic ini untuk apa sih? Basic ini biasanya digunakan untuk kita bawa sini. Ya. Jadi basic ini biasanya untuk dasar ya, untuk dasar. Penggunaannya biasanya hanya digunakan untuk kalangan untuk belajar gitu ya. Terus penggunaannya untuk data-datanya yang sedikit, yang sederhana, atau misalnya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum menggunakan aplikasi secara sepenuhnya, itu biasanya digunakan basic. Apa saja DBMS yang basic ini? Contohnya misalnya salah satunya ada misalnya ada Access, Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini adalah DBMS tapi skalanya masih basic ya, masih dasar lah gitu ya, masih sederhana. Kenapa? Karena jumlah data yang ditampungnya sedikit, kemudian dari sisi keamanan lemah, kemudian dari sisi ya tadi skalabilitas, kemudian security-nya, kemudian usability-nya ya, untuk penggunaannya itu juga tidak terlalu tinggi, kemudian juga accessibility-nya, aksesnya itu akses itu kan terbatas gitu ya. Itu contohnya yang basic. Kemudian ada ya kalau boleh juga mungkin misalnya Microsoft Excel mungkin gitu ya. Excel atau spreadsheet. Mana spreadsheetnya? Ini juga sudah berbasis database juga, cuman ya masih sederhana gitu ya untuk Excel, karena Excel sendiri kalau saya tidak salah itu jangkauan datanya itu sampai 11 miliar kalau saya tidak salah. Artinya kalau sudah lebih dari 11 miliar, dan 11 miliar itu kalkulasi dari jumlah kolom di setiap sheet. Jadi Anda mau, jadi bukan satu sheet 11 miliar. Itu yang Google Sheet kalau nggak salah gitu ya. Nah, Anda nanti tinggal dicek saja gitu ya. Limit untuk Excel, Google Sheet itu kan terbatas ya. Jadi kalau untuk penggunaan sistem informasi di perusahaan, ya mungkin 1 bulan akan menjadi 1 file Excel gitu ya. Kalau misalnya ya 1 tahun ya berarti ada 12 file. Itu kalau kita menggunakan spreadsheet atau Excel. Nah, kemudian yang middle. Yang middle ini yang seperti apa? Yang middle ini yang sedengan lah. Sedengan. Nah, jadi kalau yang basic, balik dulu ke basic sebentar. Jadi kalau yang basic ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ya boleh saya bilang bukan orang yang belajar sistem informasi seperti orang komputer kayak kita lah gitu ya. Jadi misalnya dia belajar komputer, belajar sistem informasi, tapi memang bukan jurusannya jurusan komputer. Tapi kalau kita yang jurusannya komputer itu di kampus itu pasti diajarin yang minimal middle gitu ya, minimal middle. Kenapa? Karena untuk middle ini dari sisi skalabilitas lumayan ya, nggak besar-besar amat, tapi kalau misalnya
untuk sebuah sistem informasi yang ya mungkin ke wilayah provinsi gitu ya, itu masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau untuk mengelola kependudukan, saya rasa agak sulit yang menggunakan yang middle ini. Tapi saya baca ada beberapa platform juga yang menggunakan middle ini, tapi dengan ada strategi khusus sih. Dia nggak berdiri sendiri, ada ininya lah, ada triknya nanti untuk menjadikan yang middle ini digunakan untuk skalabilitas yang besar. Kemudian dari sisi keamanan cukupan gitu ya. Jadi tidak tidak bisa dikatakan bukan tidak aman, tetapi juga tidak bisa disebut paling aman gitu ya. Jadi cukupan lah gitu ya. Uh, hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya. Misalnya middle ini ya, bukan hanya orang komputer kayak kita sih ya, orang biasa juga kalau misalnya belajar dia pasti bisa juga gitu ya. Cuman harus butuh belajar yang memang tidak seperti belajar Excel gitu ya. Nah, tidak seperti belajar Excel. Kenapa? Karena ada kalau Excel kan kita sudah terima rapi, kemudian ya bikin tabelnya itu ya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk yang middle ini butuh pemodelan, butuh tata kelola yang baik gitu ya untuk merancang media penyimpanannya, sistem media penyimpanannya. Beda dengan Excel. Kalau Excel ya kita cuma bikin tabel aja cukup. Tapi kalau yang middle ini ya nggak cukup dengan seperti itu saja. Kenapa? Karena tadi ya skalabilitasnya, penggunaannya itu akan lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Excel. Karena ini kalau misalnya pakai Excel hanya bikin laporan kan satu laporan. Tapi kalau yang middle ini dia sudah support, nanti ada relasi, ada hubungan segala macam. Itu kalau misalnya sudah pakai yang middle gitu ya. Jadi keamanannya cukupan, kemudian skalabilitasnya, kemudian juga aksesibilitasnya gitu ya. Nah, karena dia menggunakan middle ini bisa digunakan di cloud ya, meskipun kayak misalnya Excel dengan adanya sekarang Google Spreadsheet itu memungkinkan untuk digunakan sharing bersamaan gitu ya. Tapi nggak cocok lah kalau misalnya untuk sistem informasi gitu. Nah, beda dengan middle. Kenapa juga dikatakan lebih aman? Karena end user, pengguna itu tidak bisa mengakses, bukan tidak bisa ya, tidak mengakses database secara langsung. Kalau yang basic kan pengguna itu atau end user itu mengakses filenya secara langsung. Jadi dia bisa ngapa-ngapain di situ ya. Nah, beda dengan yang middle ini. Kalau yang middle ini dia sudah tidak ya kita bisa memberikan akses izin bagi pengguna untuk mana saja yang boleh diakses, mana saja yang tidak boleh diakses. Itu kalau misalnya yang middle. Nah, yang middle ini contohnya apa? Contohnya misalnya ya MariaDB. Atau saudaranya MySQL. Sebetulnya MariaDB sama MySQL itu sama ya. Bukan sama juga, enggak. Sorry. Jadi pertama yang ada tuh MySQL. Kemudian MySQL diakuisisi atau dibeli sama Oracle. Nah, yang bikin MySQL ini kemudian bikin MariaDB. Jadi MySQL itu license-nya di bawah Oracle sekarang. Kalau MariaDB itu kalau nggak salah masih open source ya. Ya meskipun MySQL juga open source gitu ya. Kalau saya tidak salah MySQL open source juga. Cuman ya sekarang karena sudah diakuisisi oleh Oracle, sekarang sudah di limit ya gitu ya. Jadi sekarang lisensinya
komersial untuk OEM ya, ISP, kemudian VAR. Nah itu udah terbatas sekarang. Jadi MySQL yang gratis itu yang community edition gitu ya, yang community edition itu lisensinya under GPL gitu ya. Kalau yang MariaDB, kalau MariaDB itu udah memang gratis, kemudian juga dia di bawah GNU General Public License ya. Artinya kita bisa menggunakan MariaDB ini secara bebas ya, meskipun ada yang memang versi untuk bisnis gitu ya. Tapi memang license dari MariaDB sendiri itu adalah free gitu ya, gratis. Beda dengan MySQL. MySQL sekarang terbatas karena memang sudah diakuisisi oleh Oracle. Nah ini yang middle saya rasa ya. Kemudian ini ada, saya agak galau nih menempatkan di DNS ini apakah masuk ke middle atau ke expert ya. Ada SQL Server. Nah ini yang dari Microsoft itu punya SQL Server. Kenapa saya galau? Karena Microsoft nggak punya versi yang expert gitu ya. Dia memang punyanya SQL Server gitu. Ini yang middle. Jadi dari skalabilitas ini udah boleh lah digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana, yang bukan ERP pastinya. Kalau misalnya udah ERP, kemudian database geospasial, itu udah tidak mumpuni lah. Bisa, tapi tidak mumpuni menggunakan database yang kelasnya middle ini gitu ya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen yang sederhana gitu, itu masih bisa gitu ya. ERP jangan ya. Nah, kalau dipakai untuk ERP repot ya. Nanti untuk maintenance segala macamnya tuh susah. Kemudian ada yang expert. Nah, yang expert ini misalnya ada Oracle nih. Oracle ini dia skalabilitasnya cukup besar, kemudian security-nya sangat bagus, aksesibilitasnya juga sangat luas dan sangat bagus gitu ya. Ya namanya juga expert. Nah kemudian harganya juga sangat bagus gitu ya. Bahkan Oracle sekarang coba saya cek ya, Oracle license cukup mahal lah gitu ya. Jadi harganya lumayan gitu ya. Bahkan jangankan jangankan harga softwarenya gitu ya, harga sertifikasinya saja sudah lumayan gitu. Nah untuk Oracle WebLogic Server Standard Edition misalnya 10.000 per prosesor ya. Jadi di Oracle itu dihitungnya per prosesor. Kenapa per prosesor? Karena memang kan tadi database itu nanti kaitannya dengan pengolahan data, itu seberapa banyak data yang akan diolah, itu akan berdampak ke prosesor itu ya, ke core prosesornya. Makanya harganya ya Oracle sebetulnya make sense ya, masuk akal dengan memberikan harga per prosesor, karena itu akan menunjukkan seberapa banyak data yang akan diolah. Nah yang standar edition aja itu udah $10.000. $10.000 kalau misalnya kurs rupiah sekarang gitu ya, 16.000 misalnya, itu sudah 168 juta per core prosesor gitu. Nah jadi cukup mahal lah. Nah tapi sebetulnya ada yang murahnya, bahkan gratis. Apa itu?
Postgre. Postgre. Postgres. Nah, ya. PostgreSQL. Ini gratis sebetulnya. Tapi ini kan kelasnya sudah kelas expert ya, kelasnya sudah kelas enterprise. Kebanyakan enterprise itu kan pelaku bisnis, yang bisnisnya itu bisnis besar. Jadi makanya kenapa Postgre itu ya bukan nggak laku ya, tapi penggunaannya itu lebih banyak Oracle dibandingkan Postgre, karena Oracle berbayar. Ini menjadi salah satu alasan yang ya sebetulnya nggak masuk akal sih ya, tapi ya memang dunia bisnis seperti itu ya. Jadi kadang-kadang sebuah harga itu akan menentukan prestis dari sebuah pengguna ya. Misalnya gini deh, Anda pakai baju murah dengan pakai baju mahal itu kan prestisnya beda gitu ya, padahal sebetulnya sama-sama baju, fungsinya sama-sama untuk menutupi. Itu ada bukan kebanggaan, tapi memang akan meningkatkan nilai dari bisnis itulah gitu ya. Itu kalau misalnya berbicara bisnis. Jadi yang Postgre ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan, oleh enterprise. Jadi ini expert ini untuk ERP ya. Jadi kalau Anda mau bangun ERP, kemudian datanya data spasial, itu pakai yang expert ini ya, atau pakai yang enterprise, expert atau enterprise ya. Pakai Oracle atau pakai Postgre. Kalau misalnya Postgre ini digunakan oleh misalnya perusahaan-perusahaan yang ya perusahaannya besar, tapi kategori perusahaannya ya, saya nggak tahu, saya bukan orang bisnis. Saya perusahaan-perusahaan yang ya saya nggak bilang perusahaan kecil ya, perusahaan besar, tapi bukan perusahaan internasional lah gitu ya. Misalnya perusahaan nasional gitu, itu menggunakan Postgre itu banyak yang menggunakan Postgre. Kemudian pemerintahan, nah itu mungkin untuk menekan budget, pemerintah yang pakai Oracle itu tuh suruh ganti pakai Postgre gitu ya. Nah, itu kalau misalnya mau efisiensi anggaran itu pakai Postgre. Atau misalnya mahasiswa nih kayak kita belajar pakai Postgre kalau misalnya belajar, karena kalau pakai Oracle mahal gitu ya, 168 juta gitu belinya. Nah, daripada beli software 168 juta ya mending kasih beasiswa mahasiswa kan gitu. Nah, ini kategori di BNS ya. Jadi biasanya di kampus, Anda kampus belajar komputer, biasanya minimal middle itu udah pasti belajar gitu. Nah kalau misalnya untuk yang expert, tergantung nanti jurusannya apa tadi, karena tadi kan kaitannya dengan skalabilitas dan aksesibilitas, security juga gitu ya. Makanya yang mana? Nah ini yang populer aja ya, ini yang saya sebutkan yang populer. Nah tidak populernya juga ada banyak gitu ya, yang baik masuk kategori basic, middle atau expert atau enterprise ya. Nah, jadi saya mengkategorikan ini berdasarkan skalabilitas, kemudian security, aksesibilitas gitu ya, integritas. Itu saya membuat 3 klasifikasi seperti ini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti tuliskan di kolom komentar ya. Itu bedanya. Jadi karena database itu merupakan sebuah media penyimpanan yang sangat penting, maka perlu dikelola dengan baik ya. Kalau dikelola dengan baik itu setelah database-nya jadi ataupun ketika membangun si database tersebut ya, ketika mau membuat database itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola dengan baik, ya, contohnya tadi saya bikin analogi rumah tadi ya,
ada yang rapi, yang berantakan. Jadi kalau misalnya memang dari awalnya di setnya itu ya seperti yang sebelah kanan ini kan Anda bisa lihat ya, sebelah kanan. Jadi memang tidak seperti tidak disiapkan storage gitu ya. Jadi storage-nya ini storage yang temporary gitu ya. Nah, beda dengan yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri storage-nya itu sudah memang didesain seperti ini gitu ya. Nah, makanya database itu penting untuk bahkan sebelum penggunaan juga mendesainnya itu harus betul-betul bagus gitu ya. Mendesainnya harus betul-betul bagus. Hanya di dalam mendesain sebuah database ya ada ilmu tersendiri gitu ya, namanya database design. Nanti yang dipelajari adalah database modeling, pemodelan database. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Apa saja komponen dari database atau isi dari database? Nah, sekarang kita masuk ke isi dari database. Mana tuh? Dalam salah satu pemodelan database ada namanya model IR. Model IR itu adalah entity relational sheet. Jadi ada entitas yang berelasi. R itu relational sheet. Relational sheet itu ya relasi. Entitas yang berelasi. Apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Jadi database itu di dalam model IR ya sebetulnya sama, semua juga sama gitu ya. Dalam istilah ini database ada namanya entitas. Nah, ada entitas. Apa itu entitas? Entitas itu adalah objek ya. Dan apa ya? Misalnya gini, ketika kita membuat database ya, ketika kita mau mendesain database atau ketika kita menentukan sebuah database, kita pertama kali harus misalnya gini, database itu kan tadi kalau misalnya diibaratkan sebuah rumah, ketika kita mau membuat rumah, maka yang harus kita pikirkan adalah di rumah itu nanti akan ada apa saja. Itu objeknya tuh. Ada apa? Ada kamar, ada lemari, ada kursi, jendela, kayak gitu-gitulah. Itu kurang lebih. Meskipun ya nggak mesti harus seperti itu gitu. Ya. Jadi entitas itu adalah objek. Ketika kita mau membuat database, misalnya gini, Anda mau membuat aplikasi penjualan. Aplikasi kan tadi butuh database untuk menyimpan datanya. Apa sih objek yang dibutuhkan untuk menyimpan data dari si penjualan itu? Objeknya apa saja yang terlibat di situ? Itu entitas namanya. Nah, entitas itu punya namanya atribut atau properti. Nah, jadi yang kedua setelah entitas adalah atribut. Ya, atribut. Ini atribut ada dua nih, entitas ada tiga. Nanti kita bahas. Atribut itu adalah properti tadi dari sebuah entitas. Apa maksudnya? Sesuatu yang memang melekat pada sebuah entitas. Misalnya tadi, Anda mau bikin aplikasi penjualan. Di dalam aplikasi penjualan, itu butuh objek apa gitu ya, untuk menyimpan data gitu. Atau data itu diklasifikasikan dalam objek apa saja. Misalnya, yang dijualnya itu kan barang. Nah, yang dijualnya adalah barang. Berarti barang itu adalah objek. Nah,
objek itu namanya misalnya barang, itu adalah entitas, berarti ada entitas barang. Atribut itu apa? Atribut adalah sesuatu yang melekat pada barang itu. Kan tadi ada entitas barang. Atribut sesuatu yang melekat pada entitas. Misalnya apa? Barang itu punya apa sih yang melekat di dalam barang itu yang membedakan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Nah, itu atribut tuh, ya. Jadi unik yang membedakan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya nama barang. Setiap barang itu kan pasti punya nama barang. Nah, itu atribut namanya. Nah, kemudian ada relasi. Nah, relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan. Nah, entitas itu kan tidak mungkin satu. Entitas pasti banyak. Misalnya dalam sistem penjualan. Tadi entitasnya apa? Yang pertama ada barang. Kemudian kita butuh apa lagi? Data apa lagi yang perlu disimpan di dalam penjualan? Misalnya data customer atau data penjualannya itu sendiri, ya. Nah, itu entitas, ya. Customernya sebagai entitas, kemudian penjualan itu juga adalah entitas, gitu ya. Nah, setiap entitas itu, karena ini adalah sebuah sistem, maka entitas ini harus berelasi, harus berhubungan dengan entitas yang lainnya. Misalnya barang, berhubungan dengan penjualan misalnya, gitu. Nah, atau barang misalnya berhubungan dengan customer misalnya. Nah, hubungannya apa? Itu adalah relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara entitas A dengan entitas B punya hubungan apa? Nah, ya, itu relasi. Nah, entitas ini kita bisa lihat entitas itu ada 3, ada entitas kuat, ada entitas lemah, ada entitas asosiatif. Entitas kuat itu apa? Entitas kuat adalah entitas yang memang wajib ada di dalam sistem itu. Jadi keberadaannya tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya tadi dalam kasus penjualan ada entitas barang, itu wajib ada barang atau jasa lah. Kalau misalnya yang dijualnya adalah jasa, produknya kan jasa. Atau misalnya kita ganti deh biar sepakat. Barang atau jasa ganti dengan produk. Nah, produk itu adalah entitas kuat yang memang di dalam sistem penjualan yang dijual itu produk, gitu ya. Baik itu berbentuk barang ataupun berbentuk jasa. Mau dua-duanya gimana? Ya nanti tinggal dibagi 2 aja berarti produknya. Ada jasa, ada barang. Nah, dibagi 2 itu gimana? Nanti digeneralisasi nantilah itu ya belakangan. Jadi itu entitas kuat, ya. Memang keberadaannya harus ada di dalam sistem itu, tidak bisa digantikan. Kemudian ada entitas lemah. Entitas lemah itu apa? Entitas lemah ini ya, yang garisnya 2, entitas lemah atau weak entity. Entitas lemah itu apa? Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bukan opsional ya, tapi kadang-kadang memang ada gitu. Misalnya apa? Misalnya dalam kasus penjualan misalnya ya member itu terkadang menjadi entitas lemah. Karena begini, karena tidak setiap tidak setiap pembeli atau customer itu adalah member gitu ya. Jadi customer atau dalam penjualan ya customer pembeli terkadang ya, tidak selalu, terkadang bisa jadi entitas lemah karena bisa jadi pembeli itu ya tidak didata ke dalam sistem gitu ya. Ya meskipun misalnya nanti diakalin aja pakai misalnya nama customernya cash misalnya kayak gitu, diakalin aja itu bisa, tapi sebetulnya dibandingkan dengan diakalan seperti itu ya mendingan menjadikan customer itu sebagai entitas lemah gitu ya. Ya, atau misalnya kalau misalnya dalam sistem karyawan misalnya ada pendamping. Nah, pendamping itu pasangan ya, entah suami atau istri. Nah, itu bisa menjadi entitas lemah karena tidak semua pegawai itu punya pasangan gitu ya.
Jadi tidak semua, kalau dalam kasus penjualan, tidak semua pembeli adalah customer tetap, ya. Jadi bisa saja memang pembelinya ya pembeli selewat gitu ya, nah bukan customer tetap, itu bisa. Nah kemudian ada entitas asosiatif. Entitas asosiatif itu apa? Tadi lihat di sini gambarnya, ini mirip dengan relasi. Nah kenapa? Karena entitas asosiatif adalah entitas yang lahir dari sebuah hubungan, entitas yang lahir dari sebuah relasi. Jadi gini, sebetulnya itu adalah relasi, tapi relasi ini akan menjadi entitas karena suatu hal lah. Misalnya gini, hubungan antara produk dengan customer. Nah, hubungannya apa? Customer membeli produk kan. Nah, membeli itu kan relasi, itu bisa menjadi entitas asosiatif. Kenapa? Karena membeli itu bisa menjadi entitas sendiri, nah, bisa menjadi objek sendiri membeli. Atau misalnya dalam kasus kampus lah, penilaian akademik, ada hubungan mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah itu kan berhubungan. Hubungannya apa? Mahasiswa yang kuliah itu kan pasti mengambil mata kuliah, ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mengambil itu adalah relasi. Nah, mengambil ini bisa menjadi entitas. Kenapa bisa menjadi entitas? Mahasiswa yang mengambil mata kuliah baru bisa mendapatkan nilai, kan seperti itu ya. Jadi entitasnya nanti tiga, mahasiswa, nilai, mata kuliah. Mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah gitu ya. Artinya mahasiswa yang mendapatkan nilai adalah mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan. Jadi ulah ngalamun misalkan orangnya terkuliah kuliah jadi menang nilai, sama ngalamun mungkin gitu ya. Nah, jadi apalagi kita kuliah sudah menggunakan sistem, di mana di dalam sistem perkuliahan kita penilaian itu aspeknya atau parameternya ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Jadi tidak mungkin mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tapi punya nilai, tidak mungkin, mustahilin gitu ya. Jadi kalau mau dapat nilai harus kuliah. Gimana caranya kuliah? Hadir, mengumpulkan tugas, ikut UTS, ikut UAS. Nah, baru bisa dapat nilai gitu ya. Jadi nilai itu merupakan entitas asosiatif di antara hubungan mahasiswa dan mata kuliah. Itu entitas ya, entitas. Kemudian ada atribut tadi ya, atribut. Atribut itu apa? Tadi ya, atribut properti atau sesuatu yang dimiliki oleh sebuah entitas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kan tadi ada produk. Produk itu ada nama produk. Itu atribut. Atribut apa? Atribut biasa. Itu atribut ya. Kemudian kayak mahasiswa tadi ya, mahasiswa punya nama, misalnya mahasiswa punya NIM, itu atribut. Kemudian ada atribut bernilai. Atribut bernilai itu atribut apa? Atribut yang punya nilai gitu ya. Atribut yang punya nilai kayak saya bisi kehili pasukir. Atribut bernilai. Pada umumnya atribut bernilai tunggal, misalnya mahasiswa yang memiliki satu nilai. Tapi pada kasus tertentu di mana atribut memiliki nilai lebih dari satu. Contohnya apa? Misalnya alamat. Nah, alamat adalah atribut bernilai. Kenapa? Karena alamat itu terdiri dari nama jalan, kemudian ada nama desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kode pos. Makanya ketika Anda mengisi profil, itu kan untuk alamat banyak kolomnya ya.
Karena memang alamat itu adalah atribut bernilai, artinya atribut yang punya nilai lebih dari satu. Atau misalnya kayak hobi, ya kan hobi lebih dari satu, itu atribut bernilai. Kemudian ada lagi atribut turunan. Atribut turunan itu apa? Atribut turunan adalah atribut yang lahirnya itu atau isinya itu bersumber dari atribut lain. Contoh misalnya apa? Contohnya misalnya dalam entitas membeli. Membeli itu jadi entitas apa? Entitas jualan atau pembelian. Nah, dalam pembelian itu kan ada total. Nah, total itu didapat dari mana? Total itu didapat dari kuantiti dikali harga. Artinya nggak perlu bikin kolom total, ya, yang diisi manual, gitu. Entah itu diisi manual oleh aplikasi atau apa, gitu. Nah, itu bisa sebetulnya dengan menggunakan atribut turunan, ya, total itu. Jadi atribut total adalah atribut yang bersumber dari nilainya itu bersumber dari kuantiti kali harga. Nah, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap perhitungan total tadi. Kalau misalnya si atribut total ini diisi oleh user, apalagi itu ya, oleh end user, oleh pengguna, dia bisa ngisi sembarangan. Kuantitinya 3, harganya 1000, jadinya 10.000, bisa saja gitu. Atau misalnya karena teman kuantitinya 3, harganya 1000, totalnya cuma 500, itu bisa saja seperti itu. Atau kalau misalnya itu diisi pun oleh misalnya bahasa program yang kita pakai, misalnya jadi total sama dengan kuantiti kali harga, tapi misalnya adanya di aplikasi, misalnya di PHP-nya atau di Python-nya, gitu ya, itu bisa saja terjadi manipulasi data, gitu ya. Kalau misalnya nanti kena hit, kemudian kalau itu kemudian situsnya diganti, nah ini bisa berakibat fatal juga, sama juga. Nah, jadi solusinya gimana? Ya, solusinya buat atribut total itu sebagai atribut turunan. Nah, kalau tadi pakai misalnya Anda pakai middle di DNS misalnya, itu bisa pakai diakalinnya. Kalau misalnya tidak ada sintak untuk membuat atribut turunan, ya bisa pakai trigger misalnya di MySQL atau MariaDB. Nah, itu saya biasa pakai trigger untuk atribut turunan, sehingga nilainya itu tidak bisa dimanipulasi oleh layer selain dari layer database, gitu ya. Jadi hanya DBA nanti atau database administrator nanti yang bisa memodifikasi datanya. Bahkan kadang-kadang ya DBA pun kalau misalnya itu sudah di set, ya tetap nggak bisa dirubah, gitu ya. Di total adalah kuantiti kali harga. Nah, itu atribut turunan. Atau misalnya usia. Nah, usia itu lahir dari tanggal lahir dan tanggal sekarang, kan, gitu. Nah, jadi tidak perlu dibuat atribut lagi, gitu. Nah, itu atribut. Kemudian yang terakhir ada relasi itu apa? Penghubung, ya. Ada relasi biasa itu ya relasi biasa, gitu ya, hubungan biasa. Kemudian ada relasi pengidentitas titik atau relasi lemah. Nah, ini biasanya relasi pengidentitas titik digunakan untuk entitas lemah. Jadi kalau entitas lemah itu biasanya menjadi relasi pengidentitas titik, gitu ya. Tetapi kadang-kadang ini relasi pengidentitas titik biasanya lahir dari entitas mini-to-many, ya. Jadi dari hubungan mini-to-many itu biasanya jadi relasi pengidentitas. Nah, relasi pengidentitas ini nanti biasanya prosesnya itu perlu dinormalisasi lagi biasanya, gitu ya, karena dia akan menjadi bisa menjadi beberapa entitas atau bisa jadi satu entitas, gitu ya. Itu relasi pengidentitas biasanya lahirnya dari hubungan yang mini-to-many biasanya. Itu relasi. Jadi ada entitas, ada atribut, ada relasi. Nah, penggunaannya
entitas, karena entitas itu adalah objek, maka entitas itu harus menggunakan kata objek atau subjek. Nah, itu perlu digarisbawahi. Kasih bawah, kasih tembal, ya. Entitas harus menggunakan kata objek atau subjek. Relasi, karena relasi ini hubungan, maka relasi harus wajib menggunakan kata kerja, ya. Jadi relasi itu harus menggunakan kata kerja. Kalau dia katanya itu objek atau subjek, maka dia relasinya itu merupakan entitas asosiatif atau relasi penghubung titik biasanya, gitu ya. Jadi jangan sampai salah nanti membuat kata-kata gitu ya untuk relasinya, untuk entitasnya, untuk atribut. Atribut sesuatu yang dimiliki bisa ya kata-kata yang biasa lah, kata-kata atribut biasa. Tuh. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada derajat relasi. Derajat relasi. Derajat relasi, relasi itu kan tadi hubungan. Hubungan itu ada yang unary, ada yang binary, ada yang ternary. Jadi ada tiga, ini jangan salah nih. Jadi jangan mentang-mentang nanti Anda hapus dulu. Jangan mentang-mentang nanti membuat ikutin garisnya sebentar. Ini sorry nih karena gambarnya menggunakan oke, gini gambarnya oke, dulu garisnya, kemudian ukurannya, kemudian kita rotate. Ini kan relasi nih, ya, ini relasi. Kemudian ada entitas nih, ya. Entitas. Kemudian ada entitas lagi. Ini entitas relasi. Ini kan berhubungan nih, ya. Berhubungan. Kemudian ini juga sama hubungan. Ini namanya binary. Binary itu apa? Entitas yang terhubung dengan apa? Relasi yang menghubungkan dua entitas. Ya. Umumnya sih biasanya paling banyak itu binary seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada binary atau ternary relationship. Misalnya ini mahasiswa, hubungannya mengambil ini mata kuliah. Jangan mengambil ya. Jangan mengambil. Biasanya yang paling umum itu memiliki ya. Yang memiliki apa ya? Oke. Stop. Barang memiliki kategori. Ya. Barang memiliki kategori.
Nah, selain memiliki kategori, barang juga kan memiliki misalnya harga. Atau harga dibikin entitas terpisah, salah sih. Kalau harganya lebih dari satu kan, atau subkategori lah, ya. Subkategori ngomongnya ke kategori. Kategori memiliki subkategori. Nah, gitu. Barang memiliki kategori, kategori memiliki subkategori, ya. Jadi misalnya rokok itu ada jarum itu kan ada jarum super, ada jarum 76 gitu ya, terus ada jarum cap mangga, jarum mana macam-macam lah gitu ya. Nah, barang tuh ada misalnya roti. Nah, roti itu ada roti basah, ada roti kering ya. Nah, itu punya subkategori. Nah, menggambarnya bukan seperti ini ya, men, bohik ya. Bukan seperti ini ya. Bukan mentang-mentang relasinya memiliki kemudian menjadi seperti ini gambarnya, enggak gitu ya. Kenapa? Karena gambar seperti ini artinya bukan binary lagi, tapi ini artinya ternary. Ternary itu seperti apa sih? Nah, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari yang binary. Binary relationship. Binary relationship itu adalah entitas yang berelasi ke dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Emang ada? Ada, banyak ya. Contoh misalnya karyawan memiliki atasan. Nah, itu binary ya. Karyawan memiliki atasan, itu binary. Kenapa? Karena atasannya juga karyawan juga gitu ya. Gitu. Jadi karyawan memiliki karyawan ya. Sebetulnya bukan karyawan memiliki karyawan, tapi karyawan memiliki atasan, di mana atasan itu juga merupakan karyawan juga gitu. Jadi dia berelasi ke dirinya sendiri. Nah, yang umum tadi binary ya. Nah, yang dua. Kalau ternary itu seperti apa? Ternary itu artinya dia memang berelasi dengan lebih dari satu entitas. Nah, sehingga implementasinya ada N-nya, gitu ya. Ada N-nya. A memiliki B dan C. Nah, itu namanya ternary. Contohnya apa? Kita lihat di sini ada contohnya nggak ya? Ini nggak ada nih. Ya, karyawan menikah dengan karyawan memimpin karyawan dengan karyawan. Derajat relasi ini. Nah, ini ternary. Supplier menyediakan gudang, sub dan komponen ya. Jadi supplier menyediakan gudang dan komponen gitu. Oh, kok gudang disiapkan sama supplier ya? Tergantung perusahaannya juga. Kalau perusahaannya ini ya kadang-kadang gudang disiapkan oleh supplier, atau bisa jadi nah ini gudang menyediakan, enggak sih sekarang ini entitas supplier dapat menyediakan berbagai komponen ke banyak gudang. Oh, jadi artinya gitu ya. Jadi supplier bisa menyediakan komponen dan ke beberapa gudang, gitu ya. Jadi ada N-nya di situ ya. Ada klausa dan-nya. Jadi dia memang terhubung ke lebih dari satu entitas. Ya. Itu yang ternary. Ini ternary. Oh, derajat relasi. Jadi relasinya bisa unary, bisa binary, bisa ternary. Kemudian nanti ada kardinalitas. Kardinalitas itu ada satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak. Ini juga jangan sampai salah nih ya. Satu ke satu artinya apa? Satu entitas itu berhubungan dengan satu entitas lain. Satu ke banyak, banyak ke satu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Ini satu karyawan menikahi satu karyawan, satu ke satu ya.
Kan menikah tidak boleh lebih dari satu, kalau misalnya dalam aturan pemerintah kayak PNS itu kan nggak boleh tuh ya, dia hanya bisa menikah satu kali. Terus ada nih karyawan memimpin banyak karyawan ya, satu orang karyawan memimpin banyak karyawan. Oke, tadi ada yang lupa saya sampaikan, IR ini karena dia entity relationship, hubungan antara entitas, maka harus bisa dibaca bolak-balik ya. Itulah kenapa relasi harus menggunakan kata kerja supaya bisa dibaca bolak-balik. Contohnya kayak gini. Satu karyawan menikahi satu karyawan. Satu karyawan dinikahi oleh satu karyawan. Bacanya bolak-balik. Kemudian yang kedua, satu orang karyawan memimpin banyak karyawan. Itu satu ke banyak. Nah, pas baca kebalikannya, bukan banyak karyawan dipimpin oleh satu karyawan, bukan. Tapi satu karyawan dipimpin oleh satu karyawan. Nah, jadi bacanya tetap satu-satu pas baliknya. Jadi kesininya satu orang karyawan memimpin banyak karyawan. Banyak karyawan dipimpin oleh satu karyawan dipimpin oleh satu karyawan. Nah, kalau misalnya ini many to many, satu karyawan berteman dengan banyak karyawan. Satu karyawan ditemani oleh banyak karyawan ya. Jadi cara bacanya gitu ya, jangan sampai kebalik. Misalnya gini. Nah, kayak gitu ya. Kayak gini, supplier menyediakan gudang ya. Satu supplier, jadi cara bacanya gitu. Dari sini satu supplier menyediakan banyak gudang. Satu gudang disediakan oleh banyak supplier. Ya kan, satu gudang bukan milik satu orang supplier. Itu cara bacanya seperti itu kalau many to many. Nah, biasanya many to many ini relasinya akan menjadi relasi lemah ya. Nah, relasi yang ini nih, yang garisnya 2, relasi penghubungan fisik ini ya. Biasanya kalau many to many itu relasinya jadi relasi kayak gini. Makanya nanti di relasinya itu akan lahir atribut nanti kayak gini kayak tadi ya. Nah, kemudian ada lagi namanya agregasi. Agregasi itu apa? Nah, agregasi itu seperti ini ya. Entitas yang lahir karena syarat tertentu. Nah, entitas yang lahir karena syarat tertentu. Misalnya gini. Misalnya ada entitas anak. Jangan ngeliat sini ya. Atau ya bisa juga ini nanti jadi agregasi ya. Contohnya seperti ini. Supplier menyediakan gudang. Nah, kalau misalnya sudah ada gudangnya, baru bisa ada komponennya. Atau misalnya yang lebih gampang ini. Yang lebih gampang misalnya anak. Hanya karyawan, kan ini tadi karyawan ya. Hanya karyawan yang sudah menikahi karyawan yang boleh punya anak. Nah, jadi entitas anak itu ini dikotakin, baru kemudian nanti memiliki anak. Jadi anak baru lahir kalau misalnya karyawan itu punya pasangan. Nah, itu agregasi. Sampai situ dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti tambah-tambah lagi ilmunya ya, belajar lagi seperti apa konsep database ini. Nanti kita coba buat kita tugaskan nanti untuk coba membuat database. Sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti komentarnya juga akan saya sambil coba balas-balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.